Waalaikumsalam Pak Adi. Ya, baik Pak Amir. Untuk hari ini saya akan memberikan tentang observasi terkait dengan Bapak nantinya menjadi coach dan kunci sebagai yaitu Pak Burahmatun Pak Amir. Di sini sebelum saya akan menerapkan observasi itu, saya sebelumnya mau tanya Pak Amir tentang kompetensi apa yang diharapkan dari kucing yang akan Bapak lakukan. Saya Adi sebagai ikut nanti akan hadir secara penuh, terus menanyakan secara mendengar secara aktif dan menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik menurut Pak Amir? Kalau menurut saya yang lebih spesifik yang saya akan menerapkan itu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Pak. Ya, terusnya di indikator yang akan terlihat dari Bapak sudah bisa menerapkan kompetensi ini apa Pak Amir? Bisa paling tidak nanti secara spesifik itu bisa memecahkan masalah. Itu ya Pak. Ya baik Pak Amir, dipersilakan untuk melakukan praktek kucing. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam Bu Rahma. Boleh minta waktunya sebentar Pak Amir ya? Boleh sekali Bu Rahma. Gini Pak Amir, ini saya mau sedikit diskusi tentang permasalahan saya, tapi ini termasuk permasalahan sekolah kita sih sebenarnya. Gini loh Pak Amir, akhir-akhir ini saya lihat tentang kebersihan kelas dan kebersihan sekolah kita semakin menurun Pak. Tadi ini saya ngajar di kelas itu kotor Pak Amir, seperti itu. Baik Bu. Terus apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan sampah itu atau yang kotor tadi, dan apa yang Ibu inginkan dari pembicaraan kali ini? Oke, gini. Jadi saya menginginkan Pak Amir ini tidak berlarut-larut, kemudian saya bisa mendapatkan solusinya seperti itu Pak Amir. Yang Ibu Rahma inginkan dari solusi tadi, bagaimana nanti Ibu Bu Rahma, jadi Bu Rahma itu ingin mendapatkan solusi dari masalah ini. Iya, ingin mendapatkan solusinya Bapak. Benar Bapak. Bagaimana
agar penerapan keyakinan kelas yang Bu Rahma tadi sampaikan dapat berjalan dengan optimal. Ya betul sekali Bapak. Jadi saya pengen mencari solusinya ini seperti apa gitu Bapak. Ya. Baik Bu, kira-kira masih ada yang ingin Ibu sampaikan tentang apa yang terjadi, keresahan atau ketidaknyamanan Ibu? Jadi gini Bapak. Tadi pada saat ngajar selain sampahnya kotor ya, banyak di jendela itu Pak, berserakan sampah-sampah, anak-anak membuang ke parkiran, kemudian diselorokan bajunya bangku mereka itu banyak sampah-sampah juga sehingga nyamuk banyak berterbangan. Dan yang terpenting itu juga Pak, saya lihat itu guru-guru juga cuek terhadap hal ini. Mereka ya maaf Pak ya, jadi hanya fokus mengajar tanpa mengomentari bagaimana keadaan kelas anak-anak yang kotor seperti itu Bapak. Begitu, baik. Ya. Jadi Bu Rahma merasakan kesulitan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan ada rekan guru yang tetap mengajar, walaupun di dalam kelas itu masih kotor. Bu Rahma juga kesulitan dan tidak enak untuk menyampaikan secara langsung pada guru yang bersangkutan dan dituduh. Ya, saya jadi ya Pak, benar Pak. Saya merasa sungkan kalau misalkan langsung menegur guru-guru seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang masih dirasakan selain itu. Saya ingin kan sebelumnya saya ini membawa keyakinan kelas sudah bersama-sama dengan murid Pak ya, ternyata tidak dilaksanakan sampai yang saya rasakan sampai saat ini. Jadi saya inginnya juga keyakinan kelas ini nantinya akan menjadi keyakinan sekolah seperti itu Bapak. Begitu. Berarti dari permasalahan di atas itu ada yang saya simpulkan itu ada dua kesulitan Bu Rahma. Yaitu kesulitan siswa itu menerapkan kebersihan kelas, terus tidak pedulinya rekan guru dalam kebersihan lingkungan kelas. Benar Bapak. Dan harapan Bu Rahma nantinya keyakinan kelas itu menjadi keyakinan sekolah kan gitu Bu Rahma. Betul sekali Bapak. Kalau begitu coba kita bahas satu persatu ya Bu. Yang pertama, penerapan kebersihan lingkungan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Apa yang sudah dilakukan selama ini? Selama ini sih saya yang paling utama itu sudah memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik bagi siswa Bapak. Misalkan saya kadang ya memungut sampah, yang terpenting saya membuang sampah pada tempatnya, dan jika ada sampah berserakan ya kadang saya memungutnya. Ada juga saya di ruang kantor menyapu jika ruang kantor itu kotor, kan kadang Pak kebunnya ada masuk ya, jadi ruang guru itu masih belum disapu ya saya nyapu. Tapi kadang ini Pak sama anak-anak itu dengan biar Bu saya yang nyapu seperti itu. Jadi yang pertama yang terpenting saya memberikan teladan yang baik kepada anak-anak seperti itu Bapak. Kalau menurut Bu Rahma, kalau ketercapaian penerapan kebersihan kelas itu yang kalau diskalakan itu dari skala 1 sampai 10 itu berapa nilai yang Ibu inginkan dari ketercapaian penerapan kebersihan kelas itu? Sebenarnya saya pinginnya bukan mulu-mulu Pak ya, kalau bisa ya 8 sampai 9 seperti itu. Tapi saat ini saya masih berada di angka 7 mungkin seperti itu Bapak. Masih begitu merasakan masih angka 7 ya Bu. Menurut Bu Rahma, apa yang membuat Ibu kesulitan dalam mengoptimalkan program yang Ibu lakukan ini? Mungkin yang pertama ya karena kesadaran murid yang masih minim. Jadi yang pertama memang kesadaran murid itu masih minim, dan yang kedua teman-teman guru yang cuek terhadap hal itu
kurang menegur kepada siswa pada saat kelasnya kotor atau siswa masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu Bapak. Apa Ibu pernah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membantu menggerakkan warga sekolah dalam program ini? Iya. Kalau menghubungi kepala sekolah belum sih Pak, belum. Baik. Ya, belum. Jadi menurut Bu Rahma, apa yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini untuk mengatasi hal tersebut yaitu kebersihan? Jadi kalau seperti itu mungkin saya pertama kali menghadap Bapak Kepala Sekolah, Bapak meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk bisa bisa bersama-sama mengajak guru-guru untuk berkomitmen menjaga kebersihan kelas, sekolah dan sekitarnya, seperti itu Bapak. Oke Bu, bagus sekali Bu. Ya. Jadi Bu Rahma berencana untuk menghadap kepala sekolah dan untuk meminta dukungan penuh dalam program kebersihan kelas dan di rumah sekolah itu. Lalu yang kedua, minta dukungan dari semua rekan guru untuk bersama-sama berkomitmen mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih itu kan Bu. Betul sekali Bapak Amir. Selain itu, apa aksi nyata yang bisa Ibu terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Bu? Mungkin gini Bapak, yang pertama mengajak siswa membuat poster, kemudian posternya itu ditaruh bisa di kelas atau di pojok-pojok sekolah, sehingga dari poster itu mereka merasa diingatkan, membuat sendiri dan merasa diingatkan bahwa membuang sampah itu penting untuk kenyamanan mereka belajar dan untuk kebersihan lingkungan sekolah. Bagus sekali rencananya Bu. Iya. Kira-kira satu lagi mungkin Pak, ini tambahan. Naruh itu Pak tempat sampah. Itu yang penting, penambahan tempat sampah di kelas. Jangan hanya di dalam kelas Pak, tapi juga di luar diberi tempat sampah. Kemudian di perpustakaan, di depan kantin, di lapangan. Jadi setiap sudut sekolah itu ada tempat sampahnya itu. Kira-kira apa masih ada rencana lain yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kemauan siswa untuk menjaga kebersihan kelas? Membangkitkan semua siswa berarti harus yang menantang, jadi mungkin saya ini Pak mau menghubungi waka kesiswaan, bagaimana kalau misalkan diadakan lomba kebersihan kelas. Jadi nanti penilaiannya selama 1 semester, nanti di akhir semester diumumkan siapa pemenangnya. Jadi kan ada gregetnya gitu Pak. Bagus, mereka bisa itu. Bagus Bu Rahma. Berarti akan berkolaborasi dengan Wakil Kesehatan untuk mengadakan lomba kebersihan kelas pada akhir semester kan gitu maksudnya. Maksudnya Bu Rahma kan gitu. Luar biasa sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan Ibu bisa membangkitkan kemauan siswa untuk menjaga kebersihan kelasnya gitu kan Bu. Baik Bu, kita lanjutkan Bu Rahma ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Ya, komitmennya seperti ucapan tadi Bapak, bahwa saya akan mengajak teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain untuk bisa bersama-sama bagaimana keyakinan sekolah ini menjadi keyakinan sekolah, kemudian bersama-sama juga menyadarkan siswa agar mengetahui pentingnya kebersihan sekolah untuk kenyamanan mereka belajar. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan yang Ibu sampaikan tadi. Baik Pak Amir, barusan Bapak sudah melakukan yang namanya kuci. Nah, di situ saya menilai Bapak untuk kegiatan barusan, di mana yang pertama alhamdulillah Bapak sudah melaksanakan yang namanya alur tirta, yang kedua yaitu dengan rasa, yang ketiga di mana Bapak sudah banyak kompetensi yang diharapkan, di mana kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bapak. Yang terakhir Bapak, indikator yang Bapak yang saya nilai di mana bisa menerapkan kompetensi
yang nantinya Kuci bisa memecahkan masalahnya Bapak. Yang terakhir Bapak, saya mau menanyakan tentang kompetensi cara mengembangkan selanjutnya Pak. Ini tadi yang saya rasakan tadi dari percakapan saya sebagai kut dengan Lurah itu yang ingin saya kembangkan lagi itu tadi memang saya rasakan sesuai dengan alur kita. Cuma perlu ditingkatkan lagi itu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dari Kuci itu bisa memecahkan masalahnya dengan sendirinya gitu Pak Adi. Itu ya Pak ya. Itu terima kasih Pak. Jadi perlu peningkatan pertanyaan yang berbobot gitu. Sekaligus perlu banyak latihan. Banyak latihan gitu Pak Adi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Adi. Untuk barusan melakukan kegiatan kucing sudah luar biasa Pak. Terima kasih Pak Adi atas supervisinya Pak. Terima kasih Pak Adi.